Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam kesehatan semuanya, dan kita berharap mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi di kelas 11 ini tentang kaitan dengan tematik Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yakni tentang memaknai ketaatan secara benar. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada kompetensi dasar yang harus kita pahami dalam pembahasan ini. Ada studi kasus, kemudian nanti juga ada evaluasinya. Nah, kompetensi dasar yang kita pahami adalah minimal kita terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan bersikap taat pada aturan dan tanggung jawab secara baik pula, terutama dalam kebaikan kerja keras maupun implementasi yang lainnya. Kemudian selanjutnya diharapkan kita mampu menganalisis surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, kemudian dan minimal juga bisa membaca dan menerjemahkan. Selain menerjemahkan juga kita harus mampu menghafal surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Taubah ayat 105, kemudian Al-Maidah 48. Ini ayat Al-Quran tematik yang akan kita pahami. Kompetensi yang kita pahami ada pada peta konsepnya dalam buku paket itu sudah ada yang sudah kita bahas. Kemudian ini peta konsep yang sudah ada, secara otomatis kita akan memahami An-Nisa 59. Ini ada yang kaitan, ada hadisnya, ada pengertiannya, kemudian ada studi kasus, kemudian ada sikapnya, kemudian kita juga akan mempelajari tentang ada asbabun nuzulnya, ada ayat Al-Qur'annya, kemudian ada isi kandungannya. Nah, ini poin-poin yang akan kita pelajari di peta konsep memaknai ketaatan secara benar ini. Kemudian yang selanjutnya, nah, kita ketahui bahwa dalam memahami aturan ini, aturan yang ada, kita harus senantiasa. Coba kita lihat di sini ada gambar, padahal pada dasarnya aturannya sudah jelas dilarang parkir. Nah, silakan bisa kemukakan menurut di hati kalian masing-masing. Kemudian setelah melihat nanti menyimak slide yang sudah Bapak sampaikan ini. Tapi terjadi gitu. Padahal sudah dilarang tapi terjadi. Kemudian selain dari bab itu kita coba berikan contoh ketaatan beragama yang kalian sudah pahami di lingkungan sekitarnya, kemudian buah yang didapatkan dari ketaatan itu apa? Nanti di akhir kita bisa menghasilkan hasil itu. Kemudian coba kita lihat di sini ada gambar. Apakah masih ada di sekeliling kita yang mendeskripsikan gambar seperti ini? Mudah-mudahan kita dijawabkan. Nah, kemudian ini ada surah An-Nisa ayat 59-nya. Nanti silakan ini ditulis, kemudian ditulis, selain ditulis juga terjemahannya juga ditulis, dan setelah itu dibaca. Kita baca secara kaji maknanya, kemudian dibaca. Ini Al-Nisa ayat 59 ini yang menjelaskan tentang makna ketaatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, atti'ullaha, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya.
Wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan di antara minkum, di antara kaum sekalian, fa in tanaza'tum, jikalau kamu berbeda pendapat fi syai'in tentang sesuatu, farudhuhu, maka kembalikanlah ilallahi, kepada Allah wa Rasul dan Rasul. In kuntum, jika kamu beriman, tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, zalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih utama bagi kamu sekalian. Nah, ini diterjemahkan harus secara mufradat. Kalian harus mampu menerjemahkan secara mufradat sebagaimana yang sudah saya sampaikan barusan. Intinya adalah dicatat ini ayat Al-Qur'annya, kemudian secara otomatis bisa membaca dan menerjemahkan secara mufradat, bukan Al-Qur'an Latinnya, tapi Al-Quran yang tulisan redaksi kalimatnya adalah tulisan Arab, bisa membaca secara detail. Nah, ini secara otomatis kita harus kalau seandainya kita belajar di rumah, ada analisis aturannya. Ini ada analisis tajwidnya, ada analisis tajwid yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Silakan penggalan ayatnya. Ini ditulis penggalan ayatnya, kemudian hukum tajwidnya apa. Nanti misalkan tadi ada penggalan ayatnya fa'ing tanaza'tum. Nah, itu hukum tajwidnya apa? Nah, itu bisa dilihat, bisa disimak kembali di buku paket yang sudah di-share, buku paket bentuk PDF yang sudah ada, ataupun di buku paket yang sudah dibagikan dalam bentuk box. Ini yang harus kalian pahami. Ini tugasnya secara otomatis dikerjakan pada slide ini. Kemudian ada, kita kuatkan materi ketaatannya. Jadi secara otomatis ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surah An-Nisa 59 ini ada memuat riwayat dari Imam Bukhari. Turunnya ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hufaz bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai suatu pasukan, pemimpin pasukan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kisah ini menjadi sebab turunnya Quran surah An-Nisa ayat 59 ini, karena adanya batasan taat kepada perintah pemimpin dan menolak perintah pemimpin untuk terjun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan, sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berselisih pendapat, hendaklah kembalikan kepada Allah. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Nah, itu dia yang menjadi asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 59 ini. Selanjutnya ada isi kandungannya. Isi kandungan ayat An-Nisa 59 ini yang pertama adalah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan isi Al-Qur'an, meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan itu pasti mengandung manfaat. Itu isi kandungan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus mentaati tuntunan Rasulullah SAW. Mentaati perintah Rasulullah SAW merupakan pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasul yang ditugaskan atau dijelaskan dalam isi kitab Al-Qur'an di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mampu mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan antara kamu dan tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, jika ada masalah atau perselisihan, tidak ada kata sepakat, maka dikembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Ini isi kandungan yang ada pada surah An-Nisa. Kemudian sikap dan perilaku yang harus dicerminkan setelah kita mengkaji surah An-Nisa ayat 59 ini. Minimal yang pertama adalah kita mampu berusaha mengkaji ayat-ayat, mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau ulil amri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perilaku yang mencerminkan itu meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangan pasti mengandung madarat atau bahaya bagi manusia.
Kemudian yang ketiga, cerminan sikapnya minimal kita berusaha melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Itu yang keempat, ada kita harus senantiasa berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah SAW, baik dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial. Jadi tidak ada yang harus patut kita contoh selain daripada Rasulullah SAW. Dari mulai akhlaknya, sikapnya, karakternya, kemudian hal yang lainnya patut kita contoh. Nah, itu cerminan kita. Yang kelima adalah mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu sikap atau perilaku yang mencerminkan ayat An-Nisa 159 ini. Kemudian ada kajian hadis. Ini ada hadis yang berkaitan dengan ketaatan tadi dengan An-Nisa 159 itu. Ini hadisnya, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amri faqad ata'ani wa man asa amri faqad asani. Jadi man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, berarti ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti ia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku atau pemerintahku, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepada aku. Jadi secara otomatis halalah, secara otomatis maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mentaati perintah atau penguasa yang memerintahkan terhadap kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Ini hadis kaitan dengan bahwa kita tidak boleh mentaati ketika perintah bermaksiat. Taat ini kalau diartikan secara etimologis dari kata ato'a yuti'u ta'atan, artinya tunduk atau melakukan perintah. Ketaatan mengandung unsur kesadaran adanya perintah yang diikuti, kemudian mengikuti perintah yang melaksanakan yang tidak diperintahkan, tidak dapat taat. Nah, itu secara bahasa. Jadi secara otomatis kita harus mampu melaksanakan taat. Apa sih batasannya? Nah, batasan taat itu yang pertama adalah kita tidak boleh taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Kita taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Landasannya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan itu hanya ada dalam kebajikan. Kemudian yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memerintah. Dalam hal keadaan seperti ini, rakyat harus taat kepada rakyat selagi perintahnya ternyata tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan rakyat secara otomatis kemudian ini banyak bisa dilihat, ada studi kasus dan yang lainnya. Sementara itu saja yang dapat sampaikan pada materi ini. Mungkin yang lainnya bisa nanti dijelaskan ada di materi PJJ yang kuisnya. Jadi secara otomatis materi tematik Al-Quran kajian ini harapannya minimalnya adalah mampu membaca dan menerjemahkan secara mufradat. Jadi kalau belum bisa menafsirkan, paham penafsiran, minimal bisa membaca, otomatis harus. Jadi otomatis semua siswa harus bisa membaca surat An-Nisa yang 159 itu, kemudian mampu menerjemahkan secara mufrad. Kajian tajwidnya akan kita pelajari dan bisa nanti kajian tajwidnya bisa ada yang sudah Bapak sampaikan di link yang sudah disampaikan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.